Kami kadang bersedekah atau infak, awalnya ikhlas. Dalam perjalanan selanjutnya muncul perasaan eman-eman atau menyesali harta yang telah disedekahkan, atau kadang-kadang terpancing bercerita dengan yang telah disedekahkan, atau perasaan bangga dengan sedekahnya. Kemudian kami sadar, lalu mengikhlaskan yang telah disedekahkan. Ini bagaimana Ustaz? Kalau perasaan itu kadang-kadang muncul lagi, gimana juga? Jazakumullah khairan. Nah, keikhlasan itu dimulai sejak awal ketika dorongan pertama dia berbuat. Itu satu ya. Artinya ketika dia awal berbuat ikhlas karena Allah, tidak karena dorongan apapun kecuali ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, itu sudah satu keberhasilan. Niat yang lurus. Tetapi niat harus dijaga. Dalam perjalanannya harus dijaga. Walaupun setelah selesai amalan tadi sudah dikerjakan, itu masih terus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Dengan cara tidak mengungkit-ungkit kebaikan. Aku dulu pernah memberikan kepadamu sekian banyak. Kamu begini, saya pernah. Ini mengungkit-ungkit pemberian seperti ini akan merusak niat yang tadinya sudah lurus. Sehingga jaga keikhlasan tadi dengan tidak mengungkit-ungkitnya. Kemudian yang kedua, dengan cara tidak menceritakan dengan niat riya. Artinya kalau tadi mengungkit-ungkit biasanya kepada yang diberi. Saya kan sudah kasih kamu sekian, mana timbal balikmu kepada aku dan seterusnya. Tapi yang kedua ini mencerita pada orang lain. Saya pernah begini, saya pernah bersedekah, saya pernah beramal soleh, saya waktu itu malam-malam begini. Kalau niatnya riya, sebab kadang-kadang cerita seperti ini belum tentu riya. Karena riya itu adalah amalan hati. Ketika dia menceritakan, tergantung hatinya apakah dia itu berniat untuk riya atau berniat untuk memberikan pelajaran. Kalau memberikan pelajaran sebagai suri tauladan, seperti beberapa ulama yang menyatakan aku mempelajarinya sejak aku kecil, artinya ingin mendidik muridnya agar tahu bahwa ini bukan tiba-tiba jadi alim, tapi mempelajari sejak lama. Sehingga menceritakan pada orang lain, saya kasih qaid, saya kasih ikatan dengan niat riya. Jangan menceritakannya dengan niat riya. Barakallahu fikum. Taib, kalau sudah terjadi seperti itu, apakah bisa diperbaiki? Aduh, kenapa saya cerita pada dia, astagfirullah dan sebagainya. Istighfar, minta ampun, menyesal. Atau perasaan eman-eman tadi, kenapa saya eman-eman? Saya bantah kembali. Saya niat ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah ada pahalanya. Maka itulah hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin selalu bertarung. Bertarung dalam artian melawan kejelekan dengan kebaikan. Dan itu yang disuruh. Kalau ada bisikan-bisikan riya, ada bisikan-bisikan ketidakikhlasan, lawan. Bagaimana melawannya? Tadi kita bantah, tidak. Aku beramal karena Allah, bukan karena dia. Dalam hati kita bantah seperti itu. Itu namanya meluruskan niat. Dan kalau engkau berkata itu berat, saya katakan na'am. Ya, memang berat. Sampai-sampai Imam Ahmad pun menyatakan, sungguh demi Allah, yang paling berat aku rasakan adalah memperbaiki niat atau meluruskan niat. Setiap aku berusaha untuk meluruskannya, tiba-tiba datang lagi pikiran-pikiran yang lain. Rahimahullah, padahal beliau seorang imam. Dan kalau dibandingkan dengan kita, beliau jauh di atas kita keikhlasannya. Tapi toh merasa berat dalam masalah itu. Barakallahu fikum.